Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan membahas materi baru untuk matematika wajib kelas 11, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Di video pertama, kita akan membahas mengenai definisi beserta sifat-sifatnya, di mana di dalamnya akan berkaitan tentang untuk sifat di operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta aturan rantai. Sudah siap ya? Yuk kita mulai saja materi kali ini. Dimulai dari konsep dasar turunan. Perhatikan grafik berikut ini. Jadi perlu saya tekankan sedikit ya, dasar dari konsep turunan ini adalah kalian harus menguasai materi limit. Nanti bisa dicek di playlist limit fungsi aljabar ya. Perhatikan grafik ini. Nah, misalkan ada suatu grafik ini ya, fx yang berwarna biru, kemudian dipotong oleh suatu garis, ini namanya garis sekant, memotong di dua titik pada grafik ini. Di titik yang pertama yaitu di titik x1 ya, kemudian perpotongannya di sumbu y. Kalau ini x1 berarti ini menjadi fx1 ya, kemudian titiknya lagi satu di x2, kemudian di sumbu y fx2. Dan kita anggap jarak antara x1 dan x2 itu adalah delta x, terus jarak antara fx2 dan fx1 itu delta y. Nah, sekarang coba kita cari untuk gradien garis sekantnya ya, atau kemiringan dari garis ini yang memotong di titik x1 dan juga x2 ya. Kita ingat kembali rumusnya bahwa m sek itu sama dengan delta y per delta x. Delta y itu adalah fx2 kurang fx1 ya, segini ini kan, berarti ini kurang ini, kemudian delta x juga sama, x2 kurang x1. Nah, sekarang kita masukkan di sini, kalau x2 kan kita bisa ganti dengan x1 tambah delta x. Ya enggak? Kan jadinya x2. Nanti kita ganti setiap x2 dengan fx1 dengan delta x. Ini jadinya x1 tambah delta x kurang x1. Kemudian x1 kurang x1 jadinya hilang. Ya, jadinya delta x. Kita hanya menghilangkan yang di bawah ini saja. Sudah. Kemudian setelah sampai di bentuk ini, bagaimana kalau delta x-nya ini semakin mengecil? Ya, semakin mengecil sampai memotong di satu titik di sini. Ini menjadi garis tangan. Nah, bagaimana kondisi dari gradiennya? Gradien dari garis tangan dan garis sekant ini harusnya sama. Ya. Hanya saja delta x-nya mendekati 0 sampai memotong di satu titik, namanya garis tangan. Kita cari untuk gradien garis tangan dengan cara ya kita limitkan delta x-nya ini supaya mendekati 0. Mendekati 0 itu artinya sampai memotong di satu titik pada grafik yang biru ini, menjadi garis tangan yang hijau ini. Jadi tinggal kita masukkan menjadi limit delta x mendekati 0 dari fx1 tambah delta x kurang fx1 per delta x. Nah, inilah yang menjadi konsep dari definisi turunan. Ya, misalnya ada suatu fungsi fx, berarti diminta turunannya yaitu dengan cara seperti ini. Di limit delta x mendekati 0 untuk fx1 tambah delta x kurang fx1 per delta x. Sudah? Sebentar kita akan bahas untuk contoh soalnya supaya lebih mudah melihat ya. Contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 menggunakan definisi turunan. Berarti definisi turunan yang di slide pertama tadi ya. Nah, kalau misalnya ada fungsi fx diminta turunan pertamanya, berarti yang diminta adalah f aksen x atau f petik 1x. Nah, kita punya fx itu adalah 3x tambah 5, kemudian kita cari fx tambah delta x. Seperti di definisinya ya, x tambah delta x. Jadinya kita ganti setiap x ini dengan x tambah delta x, jadinya 3 kali x tambah delta x, jadinya 3x tambah 3 delta x tambah 5. Kita masukkan sudah. Kalau fungsi fx berarti sesuai definisi turunannya adalah ini, limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x kurang fx per delta x. Berarti kita tinggal masukkan saja fx tambah delta x kan yang ini, 3x tambah 3 delta x tambah 5 dikurang fx itu kan 3x tambah 5. Nah, pengurangan ya, berarti 3x ini kurang 3x habis, kemudian 5 kurang 5 juga habis.
Sisanya adalah limit delta X mendekati 0 dari 3 delta X per delta X. Ingat operasi di limit, kalau ada yang sama di atas dan di bawah bisa disederhanakan dengan cara dicoret. Sehingga delta X-nya dicoret. Setelah dicoret, berarti kita substitusikan delta X-nya 0. Berarti limit delta X mendekati 0 dari 3. Ya, jawabannya sudah pasti 3. Berarti turunan pertama dari fungsi fx 3x tambah 5 adalah 3. Ingat turunannya itu adalah f petik x atau dibaca f aksen x. Nah, dirasa kalau menggunakan definisi terus seperti ini untuk beberapa fungsi yang agak rumit, mungkin susah untuk menyelesaikan. Sehingga di slide selanjutnya kita akan bahas cara menentukan turunan dengan turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Jadi secara umum ya, untuk menentukan turunan fungsi aljabar dapat digunakan rumus seperti ini. Misalnya diketahui fx itu adalah ax pangkat n, berarti untuk turunannya atau f aksen x-nya itu adalah anx pangkat n kurang 1. Caranya itu adalah n-nya dikalikan dengan a atau n-nya turun, kemudian n-nya kurang 1. Ya, dalam hal ini fx itu sama dengan y. Kalau bentuk fungsinya itu berupa y sama dengan, berarti turunannya adalah y aksen sama dengan. Sudah? Kemudian ada beberapa sifat juga yang diturunkan dari rumus sesuai definisi yang tadi. Apabila u dan v adalah fungsi x dan a adalah konstanta, maka berlaku rumus misalnya bentuknya y sama dengan a, berarti y sama dengan suatu konstanta, turunannya udah pasti langsung 0. Kemudian kalau bentuknya y sama dengan ax, berarti turunannya langsung koefisiennya saja. Terus untuk yang nomor 3 sesuai dengan definisi yang ini. Terus nomor 4, kalau perkalian antara konstanta dengan suatu fungsi x, berarti konstantanya tetap fungsi x dalam u ini, jadinya ini diturunkan juga. Ingat, kalau ada tanda petik seperti ini, itu artinya diturunkan. Begitu pula untuk nomor 5 dan nomor 6, untuk penjumlahan dan juga pengurangan, berarti dipisahkan u aksen tambah v aksen, kemudian u aksen kurang v aksen. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang satu, sesuai dengan sifat-sifat yang tadi kita gunakan ya. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3. Berarti untuk bentuk ini mengikuti sifat yang pertama, fx sama dengan konstanta. Berarti turunannya sudah langsung f aksen x sama dengan 0. Karena ini berupa konstanta tanpa variabel. Ya, misalnya fx sama dengan 1000, berarti turunannya ya 0. Misalnya 1/100, turunannya juga 0. Karena tidak mengandung variabel. Contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan 4x pangkat 2, maka tentukan turunannya untuk x sama dengan min 3. Berarti jawabannya, ingat kalau ada soal seperti ini kita cari turunannya. Berarti kalau fx turunannya adalah f aksen x. Nah, bentuknya adalah 4x pangkat 2, dalam hal ini a-nya itu adalah 4, x-nya x, kemudian n-nya 2. Berarti caranya adalah an berarti 4 kali 2, kemudian n-nya juga dikurang 1. Berarti turunannya menjadi f aksen x sama dengan 4 kali 2, dimana dapat 2 pangkatnya 2 ya. Kemudian pangkatnya ingat dikurangi 1. Sesuai dengan rumus yang tadi. Berarti 4 kali 2 8, 2 kurang 1 1. Berarti jadinya turunan dari fungsi fx ini adalah 8x. Belum selesai ya, karena diminta turunannya untuk x sama dengan min 3. Berarti yang kita cari adalah f aksen min 3. Tinggal masukkan keturunannya, jadinya 8 kali min 3 sama dengan min 24. Gimana? Mudah ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 6/x pangkat 3. Kalau ada bentuk seperti ini ya, ingat diubah. Kalau bentuknya per seperti ini, berarti pangkatnya itu menjadi pangkat negatif ya. Ingat kembali di materi kelas 10. Kalau 6/x pangkat 3, kita ubah menjadi 6 kali x pangkat min 3. Berapapun pangkat yang di bawah pecahan, berarti kalau dibawa ke atas jadinya pangkat negatif. Kalau sudah seperti ini sehingga lebih mudah sesuai dengan rumus yang tadi. Berarti turunannya adalah min 3 diturunkan 6 kali min 3, kemudian kali x pangkat min 3 dikurangi 1. Selalu seperti itu ya. Min 3 turun, kemudian x pangkat min 3 dikurangi 1. Hati-hati, kemudian ini dikalikan 6 kali min 3 itu min 18, x pangkat min 4.
Dimana dapat min 4? Karena min 3 kurang 1. Kalau pangkatnya negatif berarti pangkatnya juga mengecil. Kalau pangkatnya positif, pangkatnya juga mengecil karena dikurang-kurangi, ya. Sehingga turunannya adalah min 18 X pangkat min 4. Ingat, kalau ada pangkat negatif berarti ini bisa kita ubah menjadi min 18 per X pangkat 4. Sudah ya. Nomor 4, tentukan turunan fungsi dari Y sama dengan 4 akar X pangkat 3. Ingat, kalau ada bentuk akar, kalau ada bentuk pecahan seperti ini, ingat diubah supaya bentuknya menjadi bentuk biasa, yaitu AX pangkat N. Entah N-nya itu pangkat negatif, positif, pangkat pecahan. Kalau ada bentuk akar ya seperti ini, berarti ini kita ubah menjadi pangkat pecahan. Misalnya akar pangkat N dari X pangkat M, berarti kita ubah menjadi X pangkat M per N, yaitu pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar. Contohnya akar X ya, akar X kan sering kalian temukan, berarti X ini tanpa pangkat itu artinya pangkat 1, terus akar yang tanpa bilangan yang di luarnya di sini ya, tanpa bilangan N, berarti itu artinya 2. Jadinya kalau kita ubah menjadi X pangkat 1 per 2, karena dalam hal ini ada bilangannya 3, kemudian ini tidak ada, berarti di sini artinya bilangan 2 ya. Sehingga untuk bentuk nomor 4 kita ubah menjadi 4 X pangkat 3 per 2, yang di dalam per yang di luar. Kalau sudah bentuk AX pangkat N seperti ini, berarti kita dengan mudah untuk menurunkan ya. Berarti Y aksennya sama dengan 4 kali 3 per 2. 3 per 2 didapat dari mana? Berarti pangkatnya yang diturunkan. Selalu polanya gitu ya. 4 kali 3 per 2 kali X pangkat 3 per 2 kurang 1. Konsepnya pangkat turun, pangkat dikurangi 1. Harapannya yang seperti ini bisa cepat, tidak usah ditulis juga tidak apa ya. Sehingga kita dapatkan 4 kali 3 12, 12 bagi 2 itu 6, berarti 6 X pangkat 1 per 2. Ingat, X pangkat 1 per 2 bisa diubah menjadi 6 akar X sesuai bentuk ini ya. Ingat, kalau bentuk-bentuk pecahan bisa diubah ke dalam bentuk akar, begitu pula kalau bentuk akar diubah ke dalam bentuk pecahan. Contoh soal yang kelima, tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan x pangkat 2 tambah 5x kurang 7. Berarti kalau ada bentuk seperti ini kita turunkan satu persatu ya, x pangkat 2, 5x, dan juga min 7 sesuai dengan rumus turunan fungsi aljabar di slide sebelumnya. Berarti kita bisa cari untuk f aksen x nya, berarti x pangkat 2 berarti pangkatnya diturunkan dikalikan dengan koefisiennya, berarti 2 kali x pangkat 2 kurang 1, kemudian turunan dari 5x itu 5, turunan dari min 7 adalah 0. Ingat, kalau 5x karena x nya pangkat 1 ya, berarti langsung jawabannya koefisiennya. Sehingga turunan dari soal nomor 5 itu menjadi 2x tambah 5. Mudah ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan X pangkat 5 kurang sepertiga X pangkat 3 tambah 5 per 2 X pangkat min 2. Ya, jangan bingung karena ada bentuk seperti ini. Ya, itu sama saja konsepnya seperti rumus fungsi aljabarnya, diturunkan. Ya, berarti untuk fungsi Y di soal nomor 6 seperti ini, berarti kita cari Y aksennya menjadi 5 kali X pangkat 5 kurang 1, karena X pangkat 5 ya, berarti kurang sepertiga kali 3. Kenapa kali 3? Karena soalnya X pangkat 3, jangan lupa 3 kurang 1, tambah 5 per 2 kali min 2, karena ini pangkatnya min 2, kali X pangkat min 2 kurang 1, sehingga menjadi 5X pangkat 4, karena ini 5 kurang 1 ya, kemudian kurang X pangkat 2, karena ini sepertiga kali 3 kan 1, jadinya 1 kali X pangkat 3 kurang 1 kan 2, jadinya kurang X pangkat 2, kemudian 5 per 2 kali min 2, di 2 nya coret jadinya min 5, ini min 5 X pangkat min 3, karena ini min 2 kurang 1 ya. Kalau ada pangkat negatif seperti ini, di bentuk akhir kita selesaikan menjadi 5x pangkat 4 kurang x pangkat 2 kurang 5 per x pangkat 3. Ingat, kalau variabelnya berbeda ya jangan dioperasikan. Selesai sampai di sini saja untuk turunan pertama. Ya, jadi sekian dulu ya untuk video
di part 1 kali ini supaya tidak panjang pembahasannya ya. Berarti kita sudah bahas tentang definisi, sifat-sifat turunan fungsi aljabar sampai di penjumlahan dan pengurangan bentuk seperti ini. Nanti ketemu di part kedua. Kita akan bahas untuk operasi perkalian, pembagian serta aturan rantai.